Kalau misalnya katanya zaman sekarang kan orang-orang menyampaikan ilmunya dengan memanfaatkan media sosial nih Pak, seperti TikTok, gitu, Instagram. Bapak apakah hal tersebut oleh kaum milenial nih Pak? Silakan Pak. Iya. Jadi saya justru sangat mendorong sekali ya. Jadi generasi milenial. Jadi tadi saya coba riset sedikit apa sih generasi milenial, generasi Y. Itu generasi yang lahir dari tahun 2000, jadi tahun 1982 sampai 2002 ya. Itu kira-kira Anda lahir tahun berapa ini? Anda lahir tahun 2000-an ya. Jadi Anda ini termasuk generasi milenial ya. Jadi artinya gini, generasi milenial ini kalau kembali kepada tadi pengertian dakwah, terutama dalam unsur-unsur dakwah, satu sisi bisa menjadi dai ya, satu sisi juga bisa menjadi mad'u. Nah, saya jadi mad'u, jadi objek dakwah ya. Nah, saya harapkan karena Anda ini adalah orang-orang, ya saya sebut orang-orang ya. Saya sebut orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang saya kira tidak jauh lah dengan dunia dakwah lah gitu ya. Daripada kan di Islam Tabur kan sebenarnya ada jurusan manajemen dakwah itu di sana. Jadi artinya satu sisi Anda punya minat, tumbuhkan minat untuk berdakwah di media sosial ya. Jadi saya selama ini saya aktif memang lihat TikTok ya. Pada awal-awalnya saya melihat TikTok itu hanya sekedar joget-jogetan, hanya sekedar menirukan gaya tertentu gitu. Tapi lama-kelamaan kok banyak pengajiannya gitu ya, kok banyak yang muncul itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu, dan Ustadz Buya Yahya gitu, lama-lama seperti itu. Jadi TikTok ini sekarang ini mulai bergeser ya, mulai bergeser yang tadi hanya sekedar rekreatif kemudian menjadi tuntunan gitu ya. Dan itu saya kira itu terjadi banyak perdebatan, dan ternyata seusia kalian generasi milenial, saya lihat itu dari misalnya dari Ma'iyah itu dari mana itu Mas, dari Win ya, mungkin Win Surabaya salah, di Jawa Timur, dari Jawa Timur. Dia sudah sering kali melakukan video ya, menyampaikan video bagaimana karena dia punya keahlian di dalam MC ya, Master of Ceremony. Dia memberikan tip-tip bagaimana menjadi MC gitu. Ini salah satunya. Kemudian kemarin saya dengar juga lagi ada seorang mahasiswi ya menyampaikan pendapatnya salah satu sufi ya, ya, dengan divideokan gitu. Ya saya kira ini adalah peluang bagi Anda untuk memberikan kontribusi, mempengaruhi dunia media sosial khususnya TikTok, karena dunia TikTok itu mulai gini ya. Jadi tadinya adalah YouTube itu mungkin YouTube itu durasinya kan panjang. Nah, kalau TikTok itu durasinya lebih pendek. Jadi ini saya kira menjadi salah satu ciri dari para generasi milenial yang suka instan gitu ya, suka instan. Nah, ini Anda bisa ikut mewarnai di situ ya, di
ikut mewarnai dakwah gitu. Terlepas nanti Anda mendapatkan uang atau tidak, yaitu bagaimana kepintaran Anda ya. Yang jelas di sini saya sangat mendorong Anda untuk mewarnai dakwah di dunia pertitokan, kira-kira begitu ya. Syukur-syukur kalau di YouTube lagi yang di YouTube yang memiliki durasi panjang. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ini jadi terakhir nih Pak. Ya. 10 menit ya Pak. Ya. Jadi harapan Bapak ini terhadap retorika dakwah para milenial di masa pandemi seperti saat ini nih Pak. Harapan saya. Jadi harapan saya pertama, saya memberikan motivasi Anda untuk belajar lebih giat lagi. Artinya harus banyak-banyak membaca buku lah, gitu ya. Membaca buku, terutama yang dasar daripada ilmu kependidikan itu ya. Ilmu kependidikan ya, itu harus Anda kuasai ya. Nah, setelah dikuasai, Anda bisa mengemasnya ya, bahasa itu ya, mata menginformatisnya. Bisa mengemas dalam sebuah video yang lebih menarik ya. Tadi karena Anda sudah sedikit belajar tentang retorika, maka video yang dibuat itu harus menarik gitu ya. Harus menarik. Jadi misalnya gini ya, dan itu nanti bisa menjadi sebuah produk kayak kalau Anda serius dalam mendukung ini. Ya, tentunya memerlukan proses yang intens ya, tidak instan ya. Jadi dengan kita belajar retorika ini, dakwah yang disampaikan akan terkesan lebih indah, lebih nyaman, dan lebih menggugah orang-orang untuk melaksanakan ajaran Islam. Intinya dengan pilihan-pilihan kata yang bagus, pilihan-pilihan kata yang indah. Jadi intinya daripada retorika itu adalah keindahan di dalam bersuara, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan pesan, di dalam menyampaikan banyak hal ya. Dengan retorika ini itu akan menjadi lebih baik gitu ya, tidak hanya sekedar biasa saja gitu ya. Ya, sampai situ Kina Ima. Masih ada pertanyaan lagi ya? Kalau menurut komentar, kita mengingat waktu kita yang sangat langsung aja Bapak kita semua apa? Aja nunggu closing statementnya ya. Jadi begini ya, sebelum saya tutup, pada ininya gini ya, di dalam ilmu-ilmu keislaman itu sebenarnya punya ilmu tersendiri yang mirip dengan ilmu retorika, yaitu balaghah. Jadi balaghah, Anda bisa belajar ilmu balaghah. Jadi Al-Quran sendiri itu sebenarnya itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang lebih indah. Saya katakan lebih indah, lebih baik daripada retorika itu juga. Ya, ini lebih indah. Jadi apalagi pada saat diturunnya Al-Quran itu, Al-Quran berhadapan dengan orang-orang yang ahli syair Arab pada waktu itu. Ya, tentunya kalau pakai bahasa biasa, orang tidak akan percaya. Tapi Allah itu Maha pintar, jadi ya sudah tahu tentang isi hati manusia sehingga bisa menandingi dari ilmu syair-syair orang Arab. Jadi kan syair itu kan bagian daripada karya sastra ya. Jadi statementnya adalah dakwah menggunakan retorika akan lebih indah
dalam penyampaiannya dan efektif serta tepat sasaran karena selalu memperhatikan audien. Jadi audien di sini kita perlu diperhatikan juga ya, audien itu. Audien itu menjadi perlu, kita mau bicara dengan siapa, itu kan perlu ya. Kita mau berhadapan dengan orang yang pengetahuannya seperti apa, ya. Tentunya Anda bisa membedakan ya. Dan pengalaman Anda berbicara itu sangat menjadi referensi ya. Anda ketika berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan anak-anak, itu perlu diperhatikan kondisi psikologis dan kondisi ilmu, kadar keilmuannya gitu ya, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu yang menyampaikan pesan yang tepat gitu. Ada kaidah dakwah gitu, kaidah dakwah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pikirannya. Itu saya kira itu menjadi bahan referensi bagi kita ketika menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita gitu ya. Jadi misalnya gini ya, ini Anda bertemu dengan tukang kacang misalnya, penjual kacang ya, di situ Anda berbicara tentang kacang saja, itu akan lebih mengena gitu ya. Ini dalam rangka pendekatan persuasif gitu. Ya saya kira itu ya. Masih ada yang kurang? Terima kasih Pak Win. Ya. Teman-teman. Banyak yang bertanya. Maaf ya teman-teman, malam ini bacakan satu persatu. Tapi akan kita bahas nih Pak di sesi webinar di channelnya LTV. Nanti kita retorika dakwah ini seperti apa sih Pak gitu. Jadi secara detail teman-teman itu bisa gabung di channelnya LTV ya, di subscribe ya teman. Ya memang kita bisa membahas. Ya memang kita itu belum masuk kepada tataran aplikatif ya. Karena sudah saya siapkan bagaimana cara penerapannya gitu. Cara penerapannya ini baru sekilas pengetahuan tentang retorika. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwasanya retorika itu adalah seni untuk berbicara di dalam menyampaikan dakwah, sementara milenial itu bisa menjadi objek dakwah dan sekaligus menjadi subjek dakwah atau jadi dai lah gitu ya. Ya saya kira itu kesimpulannya dari judul yang kita sampaikan ya.